semua anak-anak berprestasi yang mau kuliah di universitas terbaik di luar Sulawesi Selatan ditanggung oleh kabupaten. Tapi anak-anak berprestasi yang mau kuliah di Makassar itu ditanggung oleh dana desa dan dana kelurahan. Wow. Kalau kita mau meraih kesuksesan, tidak lagi memegang konsep individualistik. Oke. Tetapi kalau kita mau meraih kesuksesan, yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Pernah nggak sih Pak ada permintaan dari Ibu, udah deh sekian tahun aja, 2 periode jadi bupati aja, atau tetap ada support untuk lanjut setelah? Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Begamata News? Berjumpa lagi tentunya di Kopi Tumpah bersama saya Nana Jamal, masih dalam rangka anniversary kedua dari bukamatanews.id. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini di anniversary kedua dari Bukamata News ini menghadirkan berbagai tokoh-tokoh, sosok-sosok dari timur untuk Indonesia yang kita angkat menjadi tema kita pada anniversary kedua kali ini. Kita sudah berbincang dengan beberapa tokoh dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan bergeser sedikit ke atas. Kalau bahasanya itu ke atas ya Pak ya. Kali bahasanya ke atas. Kita berjalan-jalan ke Kabupaten Goa. Yang kita kenal banyak sekali tempat-tempat pariwisata. Jadi kalau misalnya kita ke Makassar, ditanya ke Makassar mau jalan-jalan kemana? Malino, Tompo Bulu, kayak gitu kan. Nah, siapa nih? Kalau bukan bersama dengan Pak Adnan, Pak Bupati Goa di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik dan sehat, alhamdulillah. Terima Gimana kasih. kabarnya, sehat? Kabarnya alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sama-sama. Akhirnya bisa berbincang dengan beliau secara offline. Kalau dulu kita karena di Virtual tengah ya, pandemi lewat virtual virtual, ya Pak iya. ya. Dulu main sama adik juga secara virtual itu kita lihat bagaimana suasana di rumah ya Pak ya di tengah-tengah pandemi. Nah, sekarang ini apa nih Pak? Selain tentunya sebagai seorang bupati, kesibukan lainnya, life balance-nya? Kalau saya sekarang kan selain jadi bupati, saya itu ketua PMI. Yap. Ketua PMI tentu yang mengurusi daerah. Terus yang kedua mengurusi relawan-relawan yang tentu membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi di bulan-bulan sekarang ini bulan-bulan sibuknya PMI nih. Ya. Kenapa? Karena ya tentu cuacanya sudah lumayan ekstrim. Jadi kalau cuacanya ekstrim seperti ini, banyak kejadian di mana-mana, PMI udah harus turun. PMI itu kan tidak mengenal kantor. Jadi di Indonesia itu yang memiliki markas cuma 3. TNI, Polri, dan PMI. Oke. Nah, ini kan Apa bedanya kantor dengan markas? kalau kantor mungkin berpusat ya Pak ya. Kalau markas bisa di mana aja? Enggak. Gimana dong Pak? Kalau kantor ada jam kerjanya. Oke, kalau markas Nggak ada jam kerjanya. Jadi bupati ada jam kerjanya. Iya. Jadi ketua PMI Sulsel Nah, nggak ada jam nggak kerjanya. ada. Oke. Harus standby 1 kali 24 jam. Jadi gimana Pak? Di markas itu standby. Jadi suatu waktu begitu dibutuhkan, relawan kita itu udah siap untuk terjun langsung membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi kalau Pak Adnan sendiri ngakalinnya gimana Pak? Untuk bisa membagi waktu. Sekarang kan sudah digitalisasi, telekomunikasi, lewat grup-grup, lewat handphone, lewat WhatsApp, dan sekarang meeting lewat Zoom juga udah bisa. Jadi semuanya udah bisa Tapi di-handle. saya seminggu itu biasanya 1 kali sampai dengan 2 kali itu bermarkas di PMI. Tiada lain hanya untuk mengecek semua persuratan yang ada, mengecek semua kesiapan para pengurus dan relawan, para staf markas yang ada, terus menandatangani berkas-berkas. Sekaligus kemarin kan kita habis dari Selayar. Pengurus dan relawan kita juga habis dari Selayar waktu gempa kemarin itu. PMI selalu hadir. Kemudian mengecek stok darah kita. Karena stok darah kita itu permintaannya nggak pernah turun.
Sementara selama pandemi kemarin orang yang mau donor menurun. Nah, gimana nih Pak cara menarik mereka untuk bisa semangat lagi donor darah? Caranya mengakali tentu dengan edukasi. Terus kita melaksanakan donor darah bekerja sama dengan semua organisasi yang ada. Baik organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan PMI itu bisa sukses kalau didukung penuh oleh TNI Polri. Oke. Karena kalau misalnya kita kekurangan darah, kalau mau darah paling cepat hubungi TNI Polri. Oke. Langsung bisa disediakan, Langsung dibantu bisa ya. disediakan. Oke. Pak minta 100, oke langsung kumpul 100. Dari anggota-anggotanya ya Pak? Langsung. maksudnya? Jadi Oke. cepat sekali kalau kita mau membantu itu. Oke. Gitu. Nah, tapi kan itu kerjaannya Pak. Jadi ketua PMI, jadi bupati itu kerjaan. Yang Gimana ketiga saya sosialnya jadi nih, pramuka. Pak? Oh, pramuka. Iya, Saya kan ketua pramuka, iya, Mhm. ketua pramuka. Memang organisasi pramuka itu yang membentuk saya sampai sekarang ini. Saya kan aktif di kepramukaan, mulai dari siaga, penggalang, penegak pandega. Ya. Dan saya tahun 96, kelas 6 SD itu, saya udah mengikuti Jambore Nasional Luar biasa. di Cibubur. Jadi memang saya sejak dari kecil, karena kan kakek saya itu salah satu pendiri pramuka. Jadinya ya mau tidak mau anak dan cucu-cucunya harus aktif Mengikuti jejak. berpramuka waktu itu kan. Iya. Akhirnya kita ikut waktu itu. Tapi itu membawa menjiwai kedisiplinan dari pramuka itu sendiri ya mental Pak ya. juga sih ya, kalau di Mentalnya. situ. Nah. Dan sebenarnya pramuka itu pendidikan karakter. Jadi kalau kita sekarang menggaungkan yang namanya pendidikan karakter, sangat cocok dan tepat untuk di kepramukaan. Nah, ini yang kemudian bisa dicontoh oleh para pemuda-pemudi di luar sana ya. Karena kalau kita ngomongin soal pemuda-pemudi, Pak Adnan ini adalah bupati. Bisa kita katakan kalau di Sulawesi Selatan termuda. Enggak. Termuda lah Pak. Dulu. Dulu. Kalau sekarang udah senior-senior dikit. Nah, tadi yang kita bahas ini kerjaan Sekarang yang dulu nih paling Pak. muda pangkep. Oh, Pangkep ya? Oh iya, Iya. Pak. Benar-benar Pangkep, benar. Usianya berapa pangkep tuh? 28. Salah kalau satu nggak yang salah. termuda Ya, Pak, ya. Salah satu yang termuda. Nah, kalau kita ngomongin salah satu yang termuda masih dianggap milenial loh. Ya, masih dianggap memang sebagai umurnya masih masih masuk milenial loh milenial, Pak, ya kan milenial menuju Gen Z ya menuju Ya. milenial. Nah, untuk bisa life umurnya balance-nya. masuk milenial, sifatnya Jiwanya. Gen Z. Oh, siap. Terus untuk bisa balance menyeimbangkan biar katanya healing gitu Pak dari kepenatan dunia jadi sebagai seorang bupati, ketua PMI Sulsel, ketua pramuka. Ya. Nah, itu gimana Pak? Gimana nih sama Yang keluarga pertama juga? olahraga. Favoritnya Pak apa nih? Kalau saya cuman standar aja sih. Lari, jogging. Kemarin kan gua run juga. Oke. Oh iya, gua yang kemarin ya gua run Pak ya. 10K. Saya di olahraga. Oke. Selain di olahraga, saya juga selalu ngumpul-ngumpul bareng teman-teman saya. Dan yang ketiga ya bersama dengan keluarga. Ini Keluarga. diajakin juga nggak Pak bawahan-bawahannya atau para SKPD? Biasanya kita ajak, beberapa kita ajak. Kita misalnya ke pulau sama-sama. Terus makan di pulau, makan siang di pulau. Gitu-gitu aja sih. Pokoknya kita harus cari cara lah gimana untuk bisa menghilangkan stres. Oke. Kalau dokter membahasakan dengan manajemen stres. Oh, yang jadi pertanyaan juga gini Pak, kan ini masih kita masih menyebutnya masih sangat muda nih, sudah dikatakan mengemban tugas yang sangat berat di usia yang seperti ini. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kan biasanya masih ada jiwa-jiwa muda, masih pengen ada jiwa ingin bebas, kemudian Pasti ada aturan-aturan yang kemudian kalau itu tetap ya pasti. Yang namanya jiwa muda dan masih muda pasti lihat teman-teman kita yang nongkrong, main apa segala macam. Tapi kan sampai kapan? Ujung-ujungnya juga akhirnya nanti mencari sebuah pekerjaan, menghidupi keluarga dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi sisa cara kita saja mengatur waktunya. Karena kan tidak mungkin juga dalam 1 minggu itu kita kerja terus, nggak mungkin. Sisa kita mengatur waktu yang baik. Kalau saya cara ngaturnya gini, kalau misalnya pekerjaan saya dan acara saya itu padat di hari Sabtu, maka semua acara dan kegiatan saya padatkan di Sabtu. Oke. Supaya hari Minggu
Nah, saya bisa kumpul dengan keluarga, saya bisa kumpul dengan teman-teman saya bisa main kemanapun, main off-road, olahraga, mau kumpul sama istri dengan anak-anak, pergi nonton ke pulau atau main di mana gitu. Nah, biasanya saya aturnya seperti itu. Karena meskipun kita padatkan di hari Sabtu untuk kosong di hari Minggu, tetap juga tidak kosong. Kosong mulai dari pagi sampai malam, enggak. Karena pagi dan malam itu biasanya ada pernikahan. Dihadiri ya Pak? Harus dihadiri. Tergantung undangannya kan, siapa yang mengundang, kita hadir. Kalau misalnya, dan saya juga baru tahu, nanti pada saat jadi bupati baru saya tahu, ternyata pekerjaan sampingan seorang bupati itu adalah menjadi saksi pernikahan. Saksi pernikahan ya Pak ya? Udah berapa kali menjadi saksi pernikahan? Udah banyak kali. Udah banyak kali. Pokoknya Sabtu Minggu itu merupakan pekerjaan yang rutin lah. Oke. Untuk menjadi saksi pernikahan kan banyak. Saksi pernikahan teman, saksi pernikahan jajaran, kepala desa, lurah, camat, kepala-kepala dinas, apa dan segala macam. Saya nitip, nanti saya juga ya Pak ya? Iya, nanti saya jadi saksi kamu deh. Waduh, oke, tinggal nyari calon ya kan kalau gitu. Nah, kita juga melihat Pak Adnan di periode keduanya ini sampai di periode keduanya sudah banyak sekali mendapatkan begitu banyak prestasi dan penghargaan, baik itu secara personal maupun juga untuk pemerintahan. Apa sebenarnya kiat-kiat yang kemudian dilakukan? Ini bahasanya sangat formal sekali nih, kiat-kiat yang kita juga penasaran. Wow, ini Pak Adnan masih muda banget, kemudian sampai di periode keduanya bisa kita katakan warga mau dari Kabupaten Goa ataupun dari luar Kabupaten Goa melihat ada perubahan di Kabupaten Goa secara infrastruktur dan lain-lain. Kemudian sampai begitu juga di penghargaan-penghargaan ini. Gimana nih Pak? Alhamdulillah, Kabupaten Goa sampai dengan sekarang ini 6 tahun saya jadi bupati. Kami mendapatkan 143 penghargaan, baik internasional, nasional, maupun provinsi. Tiada lain bukan karena cuman kerjanya saya, tetapi karena ada kekompakan dan kebersamaan di dalamnya. Kita membangun hubungan kerja yang baik antara saya dengan seluruh jajaran saya. Kita membangun hubungan yang baik, kita kompak dalam bingkai kebersamaan, kekeluargaan. Kita kerja sama-sama untuk membangun Kabupaten Goa yang lebih baik. Saya dengan Pak Wakil Bupati itu tidak pernah berantem. Padahal kalau dilihat nih ya, potensi untuk berantemnya itu tinggi sekali. Biasanya. Karena saya itu dengan Pak Wabub terpaut usia yang cukup jauh. Pak Wabub kalau tidak salah sekarang usianya 63 tahun. Nah saya ini baru 35, kebalikannya. Itu pun kebalikannya belum cukup tuh. 63 dibalikan 36, saya masih 35 tuh. Nah, tetapi karena kita mampu memposisikan diri masing-masing dan kita menjaga etika dengan baik, saya menghormati Pak Wabub karena dia lebih tua daripada saya. Saya juga menganggap bahwa pekerjaan tidak akan mungkin saya bisa kerjakan sendiri, sehingga saya membaginya dengan Pak Wakil Bupati. Urusan internal menjadi urusan kewenangan Pak Wakil Bupati. Jadi pendisiplinan pegawai, apa dan segala macam, itu semua saya serahkan sepenuhnya ke Pak Wakil Bupati. Jadi benar-benar sharing ini ya Pak ya? Pekerjaan? Iya. Karena kalau ke kita semua juga stresnya makin tinggi nih. Jadi tidak memonopoli semua pekerjaan dan juga panggung mungkin Pak? Sekarang, kalau kita mau meraih kesuksesan, tidak lagi memegang konsep individualistik. Tetapi kalau kita mau meraih kesuksesan, yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Kan teorinya udah jelas. Teori pentahelix nih ya. Teori pentahelix ada 5 pilarnya kan? Yang pertama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan juga media. Betul sekali. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan 5 pilar pembangunan ini, maka yakin dan percaya kita mampu membangun daerah itu akan semakin baik. Nah, kita membagi porsinya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya. Kan kalau kita mau bekerja, yang paling terpenting adalah kepercayaan, trust. Kalau kita percaya dengan wakil kita, maka insya Allah wakil kita juga akan percaya sama kita.
Sama dengan jajaran para kepala dinas, para kepala badan, para kepala bagian, para camat, lurah dan kepala desa. Kita kasih porsinya dan berikan kepercayaan sepenuhnya untuk dia bisa melompat lebih tinggi, bekerjanya 2 kali lipat. Oke. Kalau ini sistemnya sudah dibangun, ya nggak perlu kita yang kerja. Jadi sisa mengarahkan saja. Sisa kita buatkan agenda mingguan yang kita sebut dengan coffee morning. Wow. Coffee morning itu setiap hari Senin untuk merencanakan 1 minggu ke depan dan mengevaluasi 1 minggu terakhir. Jadi misalnya saya memberikan ke dinas A tugas. Oke, kamu kerjakan minggu. Saya kasih waktu 1 minggu. Minggu depan kita cek lagi di coffee morning. Gimana tugas yang saya kasih ke kamu tuh? Oke. Udah Pak, ini A, B, C, dan D. Oke. Ada yang lain kasih masukan? Yang lain kasih masukan. Oh ini kami kasih masukan begini. Semakin banyak kepala yang memberikan saran dan masukan, maka semakin baik program itu. Dan kalau itu berjalan dengan baik, maka bupati nggak perlu turun tangan mencampuri urusan teknis-teknis itu. Kasih aja ke dinas yang terkait. Kita ini sebagai kepala daerah pada tataran kebijakan saja. Oke. Coffee morning ada ini nggak sih Pak, sambil nyanyi-nyanyi gitu? Enggak, sambil Nggak ada. marah-marah. Sambil marah-marah. Tapi ada hobi nyanyi nggak Pak? Siapa? Saya? Pak Nan. Oh iya, saya hobi nyanyi. Yang memang. hobi nyanyi. Boleh nggak sih Pak satu ref deh Pak, lagu buat Ibu Pika, asik. yang ini ternyata ada beliau ini karena memang salah satunya masih muda, ya kan? Sangat kita bisa lihat begitu langgengnya beliau dan romantisnya beliau bersama dengan sang istri ya. Ini yang betul-betul ya. Kemudian ada satu lagu yang kemudian di range ya Pak ya. Saya Udah pernah ciptakan. Saya ciptakan lagu itu terus di aransemen ulang oleh teman saya namanya Erik. Oke, dan akhirnya kemudian pada anniversary kemarin. Tapi lagunya saya yang tulis. Oh, waduh. Udah kreatif ya kan ya. Cerdas. Lagunya saya yang tulis. Ternyata romantis. Waduh. Nah, karena saya 10 tahun anniversary yang ke-10 kemarin itu di zaman pandemi, jadi saya bilang sama istri saya, kadonya nih virtual ya. Gimana nih? Aduh, ini netizen udah pasti yang kelepek-kelepek ini. Aduh, pengen juga jadi naik standarnya ya kan. Harus dapat yang romantis juga nih yang bisa bikinin lagu. Pak, satu ref dong, Pak. Oh iya, aduh. Judulnya itu Pika. Refnya itu Pika kau cantik, indah dan mempesona. Ibu. Terpesona, ku terpesona. Awalnya ketemu sama ibu di mana nih? Aduh, panjang ceritanya. Kita bersedia menunggu gimana nantinya? Pemirsa, dikit aja. Oh, pertama kali saya ketemu sama istri saya itu di kantor bupati. Jadi waktu itu ada syukuran terpilihnya Pak Sahrul sebagai bupati. Kemudian bapak saya waktu itu mengundang beberapa penyanyi untuk mengisi syukuran itu. Salah satunya istri saya. Jadi waktu itu dipanggillah saya di kantor oleh bapak saya untuk dikenalkan oleh yang mengisi acara. Kebetulan penanggung jawab acaranya saya. Gitu. Berawal dari kerjaan. Akhirnya sudah saya ke kantor disampaikan bahwa ini yang akan mengisi acara. Belum kenalan tuh di situ tuh. Belum kenalan. Nanti pas ke acaranya di Balak Lompoa nih. Di halaman Balak Lompoa. Pas cek sound, saya juga ke sana sekaligus melihat persiapannya yang ada. Malamnya pas acara berlangsung, ya saya kan show director waktu itu. Jadi saya yang mengatur segalanya tuh. Saya di belakang panggung, backstage. Di belakang panggung mengatur siapa yang menyanyi pertama, kedua, dan selanjutnya. Sambil menunggu penyanyi selanjutnya, nah saya ngobrol lah sama istri di situ. Pertama kali kenal di situ. Udah langsung ada percikan-percikan? Belum. Karena baru pertama kali ketemu, ngobrol, terus saya ajak makan malam waktu itu. Setelah acara kita pergi makan malam, terus
dengan semuanya, dengan penyanyi yang lain, akhirnya kan kita tukeran nomor nih. Waktu itu PIN BBM ya, Bu? Bukan ya, Pak? Masih telepon biasa. Masih telepon biasa. Wow, masih SMS-an lah waktu itu. Wadaw, modal besar nih. Ya, jadi dengan semuanya kita tukeran nomor telepon, termasuk dengan manajernya lah, dengan yang lain apa dan segala macam. Nah, akhirnya pas pisah, setelah makan kita pisah nih. Pas pisah saya SMS semua supaya nggak terlalu bentara. Kelihatannya seperti ngirim sekali ya. Kirim dulu ke semua supaya nggak merasa bahwa loh kok cuma lu yang dikirimin SMS kan gitu. Jadi dikirimin dulu semua, begitu semua membalas, termasuk istri membalas, cuma dia yang dibalas terus. Yang lain nggak kirim. Isinya apa Pak waktu itu? Isinya apa waktu itu? Nggak ada. Cuman basa-basi biasa. Isi chat awalnya terima kasih ya sudah mengisi acara malam ini kayak gitu semuanya ya. begitu rata. Rata. Ya. Bahwa terima kasih ya udah mensukseskan acara apa dan segala macam. Semua dikirimin tuh. Biar nggak terlalu bocor soalnya kan. Nah, begitu istri saya membalas, udah saya fokus di situ aja balasnya. Baik. Yang lain udah biarin aja. Itu adalah ilmu yang bisa kita petik dari perbincangan pada sore. Terima kasih sudah menyaksikan, bukan ya? Jadi kisah berawal manis dari awal pertemuan di sebuah acara ya, syukurannya Pak Sahrul. Waktu menang gubernur periode pertama. Nah. Jadi tahun 2008. Nah itu dia. Jadi waktu itu Indonesian Idol ya Pak ya? Iya. Oke. 3 tahun? 3 tahun aja? 3 tahun baru nikah. Langsung menikah? Iya. 3 tahun. Biasanya ada yang butuh waktu lebih lama, tapi ini 3 tahun aja ya? Enggak, justru ini udah yang paling lama. Oh ini ada yang paling lama? Kita nggak, Bu, saya nggak ini ya Bu ya? Saya nggak bahas yang lama ya Bu ya? Saya nggak. Nah, tapi kan Ibu kita bisa bilang dari gemerlap dunia selebritas. Kemudian akhirnya diajak oleh Bapak untuk masuk ke dunia politik dan akhirnya sekarang jadi Ketua PKK, Ketua Penggerak PKK di Kabupaten Goa, yang artinya beliau juga memiliki tanggung jawab dan juga tugas nih sebagai ketua penggerak PKK nih. Pak, bagaimana nih Ibu sendiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai Ibu PKK? Dia enjoy melaksanakan tugas-tugasnya dan istri saya sangat mensupport saya. Saya bisa sampai dengan sekarang dan bisa selesai S3 itu tiada lain karena support daripada istri saya. Istri saya itu saking mensupportnya saya, itu dia berhenti dari dokternya. Hanya untuk memastikan bahwa saya bisa terus bekerja, bisa terus sekolah, istri saya mengurus anak-anak saya. Karena waktu itu memang anak-anak kami kan masih kecil, sementara saya harus terus keliling bersosialisasi waktu itu. Berangkatnya pagi, pulangnya tengah malam. Waktu itu dia juga lagi koas. Koasnya kan tidur di rumah sakit terus. Anak-anak kita masih umur 2 tahun, masih ada yang beberapa bulan. Sehingga waktu itu kita sepakat dia tunda dulu koasnya, merawat anak-anak dulu karena kita juga tidak mau dibesarkan oleh babysitter. Akhirnya saya yang jalan terus. Nah, sampai sekarang berhenti, baru saya yang lanjut sampai selesai. Tapi ternyata setelah, jadi kesepakatannya kemarin kalau kamu udah selesai S3 nih, saya juga udah boleh kuliah nih, gitu kan. Oh udahlah silahkan aja. Jadi saya karena udah selesai, mungkin istri saya mau lanjut S2. Wow, luar biasa. S2-nya. Tapi silahkan aja, luar biasa nih. Apalagi anak-anak kan udah pada gede kan. Udah satu kelas mau kelas 6 SD, satu udah mau naik kelas 4 SD. Jadi udah lumayan lah, dia juga udah bisa mandiri, Kela sama Arya juga udah bisa mandiri, sehingga saya nggak keberatan kalau misalnya istri saya mengambil kuliah kembali untuk lanjut S2. Nah, melihat istri juga sibuk-sibuk di luar mengurusi masyarakat, warga Goa ini gimana nih Pak nih? Wah, saya lebih suka. Kan kita itu kuliah dan kita bekerja itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah kita mau bermakna bagi orang lain. Nah, kalau misalnya meskipun kita doktor, kita profesor, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, buat apa? Jadi kalau misalnya istri saya fokus di PKK-nya, Dekranasdanya,
dengan mempromosikan UMKM yang ada di Kabupaten Goa, saya justru senang karena kan tentu membantu tugas pemerintah, membantu tugas suaminya lah yang paling penting. Secara langsung ya, bantu tugas suaminya. Tapi pernah nggak ibu yang langsung, "Pah, ini nih desa ini atau dusun ini nih kayaknya nggak ada alat timbang ininya nih, alat timbang ininya." Ada kisah-kisah seperti itu yang langsung ini ibu ketua penggerak PKK yang memerintahkan bupati nih. Enggak, dia cuma gitu kasih ya? masukan. Oh gitu. Apapun itu dia cuma kasih masukan kepada saya. Karena kan dia juga dalam rangka tugas-tugas PKK dan dari Keranas, itu keliling kecamatan juga. Wow. Keliling ke 18 kecamatan. Nah, hasil dari keliling 18 kecamatannya itu dia biasa cerita sama saya. Jadi di rumah share kerjaan juga nih Pak? Iya, Okay. biasanya kita di tempat makan ya, sambil makan malam atau sarapan pagi, itu cerita. Kan ketemunya di situ doang tuh. Okay. Kalau bukan sarapan, makan malam. Pernah nggak sih Pak ada permintaan dari Ibu, udah deh sekian tahun aja, 2 periode jadi bupati aja, atau tetap ada support untuk lanjut setelah ini? Istri saya sih apapun keputusan saya dia support. Oke. Intinya di situ bahwa apapun keputusan saya dan apapun yang saya ambil, yang penting baik untuk keluarga, baik untuk orang banyak, pasti dia support. Dan itu memang menjadi komitmennya dari awal sejak saya menikah dengan dia. Intinya adalah menjadi supporting system bagi saya. Pak, nih kita juga pengen melihat bagaimana kemudian unsur-unsur anak muda yang kemudian juga dimiliki oleh Pak Bupati dan juga Ibu ini kemudian diberikan kepada anak-anak muda di Kabupaten Goa. Gimana nih Pak untuk bisa memberikan mereka saran dan masukan untuk lebih ada maknanya untuk Kabupaten Goa itu sendiri Pak? Sebenarnya kan pemerintah itu sudah melakukan fasilitasi. Intinya bahwa siapapun dia harus memiliki SDM yang baik. Kita ini menuju pada Indonesia Emas 2045 yang dikatakan Indonesia akan menjadi ekonomi terkuat keempat di dunia pada tahun 2045 setelah 100 tahun kemerdekaan. Salah satu indikatornya adalah bonus demografi. Bonus demografi itu usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif. Semua negara yang mendapatkan kesempatan bonus demografi itu disebut dengan kesempatan emas. Tandanya sudah kelihatan dari sekarang. Kenapa saya katakan tandanya sudah kelihatan? Terbukti sensus penduduk kemarin itu sekarang penduduk Indonesia, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Goa 65% sudah didominasi oleh milenial, generasi Z dan post Gen Z. Nah, itu berarti ini tanda bonus demografi pada tahun 2045 sudah kelihatan. Nah, yang menjadi masalah kalau bonus demografi ini kita tidak persiapkan dari sekarang, usia produktif ini tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki skill, tidak memiliki ilmu pengetahuan, ini menjadi petaka demografi bagi kita. Maka kita betul-betul di Kabupaten Goa, saya bekerja sama dengan semua pihak yang ada, termasuk dengan istri saya. Tugas PKK itu dia memiliki kader posyandu, yang tugasnya adalah 1000 hari kehidupan. Jadi anak baru lahir, tugasnya PKK 1000 hari kehidupan. Nah, membangun SDM yang baik itu harus dimulai dari hulu hingga hilirnya. Jadi mulai dari dia lahir sampai pada dia besar. Nah, untuk pada saat dia lahir, ini betul-betul ketahanan keluarga harus diberdayakan. Itulah yang disebut dengan 1000 hari kehidupan. Makanya kita berharap pendampingan yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk bisa mendidik anaknya sampai dengan 1000 hari kehidupan, termasuk ASI di dalamnya, makan makanan yang bergizi, kurangi susu formula apa dan segala macam. Nah, itu juga bagian daripada bagaimana kita mengantisipasi stunting yang ada. Itu sempat dikatakan Kabupaten Goa sebagai lokus stunting nih Pak? Iya, sempat tertinggi. Tapi alhamdulillah sekarang kita
masuk dalam kategori terendah. Oh, terendah. Karena semua bekerja dengan baik, termasuk PKK dan seluruh kader PKK di dalamnya bekerja dengan baik. Makanya kemarin kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah provinsi sebagai kabupaten yang tercepat dalam penurunan angka stunting. Gitu. Nah, stunting ini kan menjadi masalah kalau kita tidak cepat melakukan antisipasi. Itulah bagaimana kita mau membangun SDM yang baik. Kalau misalnya stunting ini semakin tinggi. Maka semua pihak harus bekerja di dalamnya. Itulah bagaimana membangun pendidikan ini mulai dari hulu hingga hilirnya. Hilirnya ini adalah pendidikannya, mulai dari SD, SMP yang menjadi kewenangan kita, SMA menjadi kewenangan provinsi, kemudian kuliahnya di universitas. Makanya kami di Kabupaten Goa memprioritaskan pendidikan sebagai program utama. Karena kita mau membangun SDM yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, program-program yang kemudian dari almarhum Bapak Bupati sebelumnya adalah pendidikan gratis yang menjadi pencetus awal bahkan di Sulawesi Selatan, pendidikan gratis. Pendidikan gratis pertama di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Nah, ini bagaimana Pak untuk kelanjutannya? Masih jalan. Okay. Dan saya kembangkan. Seperti apa pengembangannya Pak? Nah, sekarang kita punya program investasi sumber daya manusia 25 tahun. Oke. Ini juga program disebut dari Goa untuk Indonesia. Oke. Apa yang dimaksud dengan program ini? Anak-anak berprestasi di Kabupaten Goa yang mau berkuliah di universitas terbaik yang ada di Indonesia, UI, UGM dan lain-lain, itu semua dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Goa. Makanya kemarin juga ada penghargaan dari UI ya Pak ya? Iya. Wow. Oke. Itu dibiayai. Mulai dari uang transportnya, jas alma mater, pemondokannya, uang makannya, SPP-nya, sampai dengan dia selesai kuliah. Dan setelah dia selesai kuliah, tidak wajib pulang ke Kabupaten Goa. Itu kan biasanya jadi syarat tuh Pak? Iya, tidak wajib. Serius? Pulang. Iya. Saya boleh pindah KTP? Oh, bercanda. Tidak wajib pulang. Di mana daerah yang mau pakai tenaga dan pikirannya silahkan. Pemerintah Kabupaten Goa hanya memfasilitasi. Siapa tahu nanti dia sukses di luar, pulang ke Goa bangun daerahnya. S1, S2? S1. Kita fokus pada S1. Oke. Gitu. Nah, di periode yang kedua saya, program ini kita kembangkan lagi dengan berkolaborasi. Sekali lagi dengan kolaborasi dengan seluruh kepala desa dan lurah. Baik. Caranya bagaimana? Semua anak-anak berprestasi yang mau kuliah di universitas terbaik di luar Sulawesi Selatan ditanggung oleh kabupaten. Tapi anak-anak berprestasi yang mau kuliah di Makassar, ya misalnya Unhas dan lain-lain, itu ditanggung oleh dana desa dan dana kelurahan. Wow. Oke, jadi dana desa tidak hanya sekedar infrastruktur. Dalam dana desa dan dana kelurahan ada komponen pendidikan di dalamnya. Nah, komponen pendidikan ini jangan selalu diartikan infrastruktur pendidikan, tidak. Anda juga harus bertanggung jawab karena ini pembukaan undang-undang kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka siapapun harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita kolaborasi. Kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten, nggak akan cukup. Berapa sih kemampuan kita, sementara banyak yang harus kita biayai. Tapi kalau yang dari desa, dari kelurahan, dia juga yang kirim, dia juga yang membiayai dengan memakai dana desa dan dana kelurahannya. Kami ada 167 desa dan kelurahan. Maka kalau ini satu kali mengirim, maka satu angkatan ada 167 orang. Wow. Jadi akan ada 172 generasi, 170-an orang yang akan dikuliahkan. Perangkatan yang bisa memperbaiki dana desa dan juga dana kelurahan. Nah, kalau ini prosesnya berjalan dengan baik, maka itu mempercepat pembangunan SDM di Kabupaten Goa. Karena saya yakin dan percaya tidak ada kekayaan suatu daerah tanpa pendidikannya. Tapi yang menjadi kendala biasanya adalah administrasi.
Nah ini yang biasa juga dikeluhkan oleh masyarakat, mulai bagaimana kemudian mereka mengurus syarat-syarat dan lain-lain. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa syaratnya selain karena berprestasi mereka harus tidak mampu, harus ngurus di sini, administrasi di kabupaten Ya kan yang membiayai nanti desa nih, yang membiayai juga nanti kelurahan. Yang mengeluarkan surat tidak mampu siapa? Harusnya dari RT RW dan kelurahan. Kelurahan dan desa juga kan? Iya. Berarti dia yang tahu sendiri warganya. Udah mereka yang kirim. Tidak ada mempersulit administrasi. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Karena kita sudah buatkan SOP-nya ini jelas ya. Sama. Siapa-siapa yang berhak. Nanti kita akan tetapkan persyaratannya. Misalnya dari semua sekolah kita hanya ambil 3 besar saja. Kalau kita buka secara keseluruhan, banyak sekali, iya kan? Sementara kuotanya mungkin sedikit. Jadi caranya untuk mengikuti tesnya harus 3 besar saja, atau 5 besar saja. Nanti ini yang dites. Kita tidak akan mungkin mengintervensi. Kenapa? Karena masing-masing universitas memiliki standar untuk nilai kelulusan. Kalau dia lulus sesuai dengan nilai standar yang diberikan oleh universitas, di situ baru dibiayai oleh pemerintah. Waduh, segar banget ya mendengarkan ini. Pokoknya kalau kita ada banyak sekali hal-hal segar dan juga hal baru di Kabupaten Goa yang mungkin sudah lama tapi kemudian dikembangkan lagi, sehingga kita juga merasa optimis bahwa kedepannya SDM di Sulawesi Selatan, apalagi dari Kabupaten Goa ini benar-benar bisa menjadi calon penerus bangsa. Ini benar-benar istilah yang bukan hanya sekedar klise tapi benar-benar menjadi harapannya kita. Pariwisata juga menjadi salah satu hal yang kemudian dilirik di Kabupaten Goa. Kita senang sekali kemarin ada festival bunga di Malino di sana, ya. Beautiful Malino mendatangkan artis-artis. Pokoknya rame lah Malino itu. Udah rame tambah rame. Nah, akankah ada spot-spot baru di Kabupaten Goa? Sekarang Malino semakin banyak spot-spot baru. Nah, gimana nih pengembangannya, Pak? Kalau sekarang memang saya sejak awal itu berpikir bagaimana kita bisa menarik bukan hanya Makassar, tetapi Sulawesi Selatan dan Indonesia, khususnya ini kalau kita berbicara Sulawesi Selatan. Saya mau menarik satu orang memikirkan Kabupaten Goa. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan Makassar. Karena orang pusat pemerintahan, pusat bisnis apa dan segala macam itu di Makassar. Jadi Makassar itu mengambil hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Gitu. Saya waktu itu berpikir, kenapa sih orang semua berpikir Makassar? Saya mau Sabtu atau Minggu orang berpikir Goa deh. At least weekend. Weekend. Makanya saya kembangkan Malino supaya kita menarik. Saya memiliki satu kendala. Karena Goa ini merupakan daerah penyangga yang disebut dengan daerah hinterland. Karena dia penyangga, 40 sampai dengan 45% penduduk Kabupaten Goa itu aktivitasnya di Makassar. Banyak sekali, mungkin di sini juga banyak contohnya ya. Antara Makassar dan di Goa. Anda di mana? Apa yang menjadi masalah dengan itu? Untuk menaikkan pendapatan per kapita Kabupaten Goa itu sulit sekali. Kenapa? Karena 45% ini, jadi pendapatan per kapita itu, PDRB, pendapatan regional domestik bruto, dibagi dengan jumlah penduduk sama dengan pendapatan per kapita. Nah, 45% ini tidak berkontribusi pada PDRB, tetapi kita hitung dia sebagai pembaginya. Kenapa? Karena itu tadi, dia tinggal di Kabupaten Goa tapi aktivitasnya di Makassar. Contoh, orang berangkat pagi dari rumahnya ke Makassar, ngopi pagi di Makassar, belanja di Makassar, makan siang di Makassar, kerja di Makassar, makan siang Makassar, pulang kantor nongkrong di warkop Makassar, makan malam Makassar, nanti mau tidur baru ke Goa. Ya kan? Nah, dia buang uangnya, belanjanya di Makassar. Jadi tidak memberikan kontribusi PDRB kepada Kabupaten Goa, tapi kita hitung dia sebagai pertambahan penduduk ini. Jadi besar sekali kan ya, pembaginya besar sekali. Gitu. Sehingga waktu itu saya berpikir, wah setengah mati kita ini.
Oleh karena itu kita harus mengambil satu hari, Sabtu atau Minggu weekend, menarik orang-orang ini kembali ke Kabupaten Goa, belanja di Kabupaten Goa, buang uangnya di Kabupaten Goa, bahkan orang lain pun ke Goa gitu. Nah, itulah salah satu cara yang kita lakukan dengan membuat Beautiful Malino. Dan kita harapkan nanti akan banyak lagi. Kenapa kita bangun event lainnya? Event Beautiful Malino ada di dalamnya festival bunga? Iya. Kan banyak orang yang mengatakan, ini Malino kota bunga, bunganya mana sih? Iya. Iya kan, gitu kan? Nah, kita sebenarnya membuat festival bunga itu untuk memancing kembali petani kita untuk menanam bunga. Karena dulu mereka memiliki tanaman bunga, nggak ada yang beli. Dengan kita membuat festival bunga, jauh-jauh hari sebelumnya petani ini udah tanam itu bunga semua. Siapa yang beli? Ya kita ini yang beli. Untuk menimbulkan kembali semangat petani menanam bunga. Jadi ini semacam stimulan lah untuk bagaimana menggerakkan kembali petani-petani kita untuk tanam bunga. Nah, persoalannya sekarang sudah happening terkait dengan bunga, apalagi selama pandemi. Selama pandemi ya satu kesyukuran. Orang-orang tiap weekend atau tiap libur naik ke Malino buat cari bunga. Bener. Akhirnya sekarang setiap orang datang ke Malino kota bunga. Jadi bukan cuma logo ya Pak ya, Malino kota bunga, tapi memang sudah akhirnya kembali menjadi jati dirinya Malino. Kalau kita mau ngobrol sama Pak Atan kayaknya nggak ada habisnya nih ya. Katanya sayang sekali kita ada durasi ya pemirsa Kopi Tumpah, dan alhamdulillah kita udah 4 SKS. Kita harapnya bisa ngobrol-ngobrol lebih lama lagi, tapi sekali lagi sayang sekali karena kita durasi. Pak Atan sekali lagi terima kasih banyak. Hari ini sama-sama. Kita akhirnya jadi tahu jurusnya Pak Atan waktu itu ya. Semoga kita bisa ngobrol juga nih sama Ibu langsung, biar kita bisa mencocokkan cerita ya. Dan terakhir mungkin apa yang disampaikan kepada pemirsa Kopi Tumpah dan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan? Pertama saya ingin menyampaikan happy anniversary untuk Buka Mata News yang kedua. Semoga sukses selalu, jaya selalu, selalu memberitakan berita-berita yang faktual dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Dan saya berharap Buka Mata News selalu mendapatkan hati di masyarakat Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan. Dan saya berharap kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Goa dalam membangun Kabupaten Goa yang lebih baik dan masyarakatnya makin sejahtera di masa yang akan datang. Sukses selalu untuk Kopi Tumpah dan juga Buka Mata News. Semoga insya Allah saya bisa diundang lagi untuk datang. Amin. Lain kali 2 orang nih, atau ibu aja ya. Baik, terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan Kopi Tumpah, tentunya spesial anniversary Buka Mata News yang kedua bersama dengan Bupati Goa, Bapak Adnan Purhita Ihsan Yassin Limpo. Tentunya pada kesempatan kali ini akhirnya kita tahu banyak sekali, pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik pada talkshow kita kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Salam kita pada salam.